ke kitab Lukas ya. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Nah, setelah ini satu penting ya, jadi penegasan, ada satu konfirmasi. Penegasan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dari kata akakin, bahasa Yunani itu yang tidak pucat dan tidak jelek gitu ya. Artinya tidak dalam kelemahan, tidak boleh kehilangan semangat. Itu arti jemu. Jadi tidak jemu-jemu. Saudara, tidak itu artinya A ya. A itu tidak beriman, apistos gitu ya. Atau aspistein bisa. Yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan yang kedua, hakim ini tidak menghormati seorang pun. Dia tidak takut Allah, dia tidak takut orang lain, dia tidak takut dan tidak menghormati siapapun. Nah, siapa yang dihormati, siapa yang takut? Dirinya sendiri. Dan ini adalah penyembahan berhala terhadap dirinya sendiri. Ada satu tulisan dari Timothy Keller yang menjelaskan tentang hakim ini ya, yang sangat bagus sekali. Nah, ayat yang ketiga, dan kemudian dikontraskan dengan kondisi seorang janda, ya, dan tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati Allah, tidak takut akan Allah juga. Nah, dikatakan di sini hakim ini kemudian dikontraskan dengan seorang janda. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang, bukan sekali dua kali, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, seorang janda kalau sudah dalam posisi meminta tolong, itu artinya bahwa dia sudah tidak bisa apa-apa dan tidak ada yang bisa membela dia. Dan yang bisa membela satu-satunya adalah hakim, karena dia akan memperkarakan semua itu dan akan memutuskan perkara itu. Dan dia selalu datang kepada hakim itu untuk meminta tolong supaya dibela hakku. Apakah itu adalah satu kewajiban hakim atau hanya kalau ada kebutuhan datang? Jawabannya adalah hakim. Dituliskan dalam Ulangan pasal 16 ayat 8 sampai 20, 18 20. Syarat jadi hakim adalah membela orang yang lemah, bukan membela orang yang kuat, yang kaya. Indonesia kebalik. Hampir semua kasus itu ada maklarnya. Dan yang kaya yang menang, yang berkedudukan yang berhasil, yang miskin dicek-cek. Ya, soal tanah yang ada di Kalimantan, soal tanah yang ada di yang di daerah Sulawesi sana, dan yang ada di Rempang ada, waduh, kasusnya banyak sekali, Pak. Itu sampai masuk ke dalam HAM ya, ke dunia, dan sudah menjadi catatan sejarah kelam Indonesia. Nah, saudara, dikatakan di sini janda itu meminta kepada hakim karena tidak mungkin meminta kepada yang lain, karena perkara itu hanya bisa dibereskan oleh hakim. Dan siapa hakim itu? Ya hakim saat itu yang jadi hakim. Ya, nanti kita akan pelajari. Surah ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, didatangi, tolak. Kenapa tolak? Ya karena nggak ada untungnya. Apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi kerjaan saya? Ya kamu sendiri ada uangnya nggak? Ongkosnya ada nggak? Kamu janda nggak punya duit gitu. Jadi dia menolak itu dengan banyak alasan, dan ya seperti itulah hakim dunia ini. Ya. Seperti saya juga waktu lapor ke polisi, lapor ke bank, waktu kena penipuan itu, saudara, tambah lapor, saya tambah sakit hati. Kenapa? Karena sistemnya begitu bobrok. Dan tidak ada hak kita itu dibela, nggak ada.
Dari banknya pun nggak bela kita. Apalagi polisi. Ya. Kita cerita banyak syaratnya, banyak tahapannya. Ya saudara, saya pikir ya kita harus melihat ini bukan sebagai badan kepolisian, tetapi oknum ya. Jadi bukan kepolisinya semua polisi itu, bukan. Nah, kita harus hati-hati. Ya, saya pikir itu oknum yang serakah, yang korup. Dan dulu saya dengar-dengar ya gitu-gitu. Waktu ngalami sendiri, waduh, bener juga. Bukan hanya yang kecil seperti saya, lah yang besar kayak apa itu? Masalah-masalah yang besar. Wah, saudara, itu harus kita berdoa supaya ada seorang hakim yang bernama Hakim Paul. Yang tahu? Judge Paul yang ada di Indonesia. Kalau polisi itu ada ya Pak Hugeng. Wah, itu bersih, dia hidupnya simple, nggak macam-macam, kerja naik sepeda, semua naik Mercy, dia naik sepeda, dan dia Kapolri waktu itu ya. Dan sampai sekarang belum ada yang kedua. Ya, kita doakan di Indonesia keluar pemimpin-pemimpin seperti ini. Nah, hakim ini menolak dengan segala alasan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya dan kenyamanan, kenikmatan dirinya. Dan kalau membahayakan kedudukannya, dia tidak akan mau memperkarakan. Tetapi kemudian, tetapi ini kan sesuatu yang berlawanan. Tetapi, aduh, kamu itu ganteng ya. Tapi, udah tapi itu gantengnya hilang. Ya, kita harus hati-hati. Jadi menolak, tetapi ada sesuatu yang tanda petik yang memaksa hakim ini. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Saudara, ini hakim yang luar biasa, saudara. Hakim yang sadar kalau dia itu nggak takut Allah. Orang nggak takut Allah biasanya nggak sadar. Tapi hakim ini sadar dan dia berkata pada dirinya sendiri. Dia mengoreksi diri sendiri. Dia betul-betul tahu self reflection, self meditation. Saudara, orang-orang yang bermeditasi itu tahu dirinya jelek itu baiknya baik, tapi kalau nggak berubah nggak ada gunanya. Hakim ini bermeditasi juga, mengenal dirinya, dan dikatakan ia pun berkata dalam hatinya. Dia ngomong ke hatinya sendiri. Ngomong apa? Walaupun ia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Saudara, ada yang terusik dalam hidup hakim ini, dan dia tidak senang orang musik-musik dia. Direpotin terus. Ini janda ini merepotin saya. Dan ini alasannya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Artinya membela haknya, membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, saudara, ini sesuatu yang ditakuti oleh hakim itu apa yang terakhir? Menyerang aku, membongkar akan dosa-dosaku. Nah, semua hakim itu takut ini. Kalau nggak pernah saya tanya hakim. Hakim yang ketahuan, dan banyak hakim di Indonesia kan dipenjara ya, karena membela perkara, dan kemudian hakim lebih atas melihat perkara itu tidak wajar, dan dewan kehakiman, kehormatan kehakiman yang macam-macam itu kemudian memutuskan memecat hakim itu. Dan bukan hanya dipecat, dimasukin penjara. Ya, setelah seperti Judge Bob, kamu gak peduli keluarga raja, bahkan raja pun kalau di hadapan hukum mati ya mati. Keluarganya mati ya mati. Anaknya ya mati ya mati. Kenapa? Karena kamu melanggar dosa dan melanggar otoritas negara. Mati-mati. Setelah harusnya hakim seperti ini harusnya. Ya. Tetapi dikatakan di sini semua untuk kepentingan prestisnya diri sendiri, nama baiknya. Wah, kalau nama baikku nanti, oh ini hakim ini aku udah minta nggak tahu diri dia, wah dia malu. Harga diri seorang hakim ini laki-laki. Ya. Hakim perempuan cuma satu, Deborah. Satu-satunya hakim di Alkitab yang perempuan itu Deborah. Tapi semua hakim itu laki-laki. Dan hakim ini laki-laki.
Nah, laki-laki itu selalu berkaitan dengan harga diri, kehormatan. Jangan diotak-atik. Ya, kalau udah diotak-atik, berantakan nanti keluarga kita, ya. Saudara harus hati-hati. Terutama ibu-ibu, ya. Harga diri laki-laki itu jangan diotak-atik. Bahaya sekali, ya. Kata Tuhan. Nah, saudara, ini satu kesimpulan, ya, yang Tuhan katakan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Nah, Tuhan memberi kata hakim yang lalim, zalim, zolim. Itu bahasa sono. Ya, hakim yang lalim itu. Perhatikan ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Tuhan itu pasti membenarkan. Kalau hakim yang kurang ajar, jahat seperti itu, yang tidak takut akan Allah, bisa membuat kamu dibenarkan, diadili, dan kemudian dibela oleh Dia. Nah, apalagi Tuhan. Saudara, kita akan melihat kontras dalam beberapa sisi dan bagian yang luar biasa indah. Ya, saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk menolongnya? Saudara, berapa banyak kita selalu berkaitan dengan kapan ya Tuhan itu membereskan hidup saya, perkara saya, perkara anak saya, perkara cucu saya, perkara keluarga saya, perkara kok saya berdua itu kok nggak dijawab, kok tidak ada perubahan gitu. Saudara, tugas kita itu bukan mengubah hati Tuhan, bukan mengubah hasil yang di depan. Tugas kita itu cuma meminta, bukan memaksa. Orang minta itu ngemis, ya. Minta maksa itu tukang parkir. Sudah ditulis jelas, parkir gratis, kita parkir, nggak dibayar. Mentolongi kita. Pak, memang kenapa Pak? Gitu. Ya, biasanya kan dikasih katanya. Itu kan tulisannya parkir gratis. Nah, semua bank itu harusnya parkir gratis, tapi semua jadi bayar. Saudara, ke bank itu, coba kita ke bank. Seingat saya dulu itu bank itu pernah ditulis parkir gratis. Lalu lama-lama dicopot. Alasannya untuk membantu kampung setempat. Jadi preman setempat itu dikasih kerjaan jadi tukang parkir. Nah, Indonesia sampai kapan bisa membersihkan itu? Saudara, itu lihat dari tukang parkir saja. Kalau itu nggak bersih, atasnya nggak bersih. Percaya saya. Hal-hal kecil itu nggak bersih. Jangan harap di atas bersih. Karena itu boroknya udah dari atas. Kan itu ada kaitan dengan sistem kan. Ini nanti bayarin ke atas. Jadi kenapa ini hidup? Ya karena atasnya hidup ini. Jangan berharap pinjol, onjol, dan olol-olol semua itu bisa habis di Indonesia. Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sistem yang di atas. Kemarin saya mendengarkan Indodax kena scam, kena apa itu dicuri melalui teknologi yang canggih. Ya. Dan kemudian siapa ini Oscar yang punya itu anak dari Singapura dan yang mendirikan Indodax itu kena 300 miliar hanya dalam waktu tidak lebih dari 4 menit. Hilang 300 miliar. Nah, saudara-saudara yang main kripto dan Bitcoin, saudara hati-hati. Kenapa? Dalam sekejap itu dihabisi semua. Dalam sekejap juga saudara bisa dapat semua. Yang namanya gambling. Ya. Tetapi dihitung, saudara sudah dihitung dengan orang yang ahli dan otaknya itu keluarga-keluarga yang hebat ini, otaknya jenius orang-orang Israel ini yang mempermainkan semua, mengendalikan semua. Saudara-saudara tidak mungkin bisa menangkan mereka. Dan itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, ayat yang ke-8 terakhir. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi
jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Tadi ditegaskan, kalau kamu berdoa, ayat yang pertama, dikatakan bahwa Yesus menegaskan sesuatu, ya. Kamu haruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu ditegaskan oleh Tuhan. Di ayat yang terakhir, kenapa Tuhan mengatakan, adakah iman di bumi? Yang berkaitan dengan apa? Dengan doa. Semua orang berdoa itu, kamu punya iman nggak? Oh punya. Yakin nggak? Yakin. Yakin seberapa yakinkah yakinmu yakin itu? Seyakin-yakinnya. Seberapa yakin saya itu yakin? 1, 2 kali, 10 kali yakin, 100 kali Tuhan berdiam, yakin nggak? Mulai goyang. Yakin nggak? Terus kita berdoa lagi sampai kemudian kita ngomong apa? Ya doa tetap nggak ada perubahan apapun. Akhirnya kendor kita. Nah saudara, waktu Tuhan menegaskan tidak jemu-jemu dengan iman, saudara itu berkaitan. Kalau kamu jemu, terus kamu tinggalkan, berarti imanmu itu, adakah iman di bumi ini? Adakah iman bagi orang-orang percaya? Jadi yang membuat iman, membuat doa tidak jemu-jemu, apa itu? Ya iman. Kamu yakin dengan Tuhan, kamu yakin dengan papamu, kamu yakin dengan istrimu, kamu yakin dengan suamimu, yakin, ya yakin. Gitu. Terus kemudian terjadilah perkara-perkara membuat kamu nggak yakin. Masih yakin nggak? Wah kalau gini nggak bisa saya yakin. Wah kalau seperti ini bagaimana saya yakin? Tuhan mengatakan, aku yang akan memberikan engkau tanah perjanjian. Aku akan menyertai engkau. Aku yang memberikan janji dan curahan-curahan berkat bagi engkau. Aku memberikan tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Yakin karena iman itu belum menghadapi tantangan, belum menghadapi tembok-tembok, dan belum menghadapi kebuntuan hidup. Yakin? Yakin. Begitu lihat buntu, begitu lihat bingung, begitu bengong, mana goyah? Saya beri contoh. Mau bebas enggak? Mau bebas. Sudah ratusan tahun kita mau bebas, dan Tuhan janjikan kita ke tanah perjanjian. Kamu akan keluar tanah perjanjian, dan semua diberitahu oleh Yesus. Kita akan dibebaskan Tuhan. Kita akan menuju tanah perjanjian. Wah, haleluya, gitu kan? Kan haleluya itu udah dari dulu. Orang Islam kalau menyanyi pujian haleluya. Jadi kalau kita nyanyi haleluya, ada gereja-gereja itu alergi dengan haleluya. Itu bodoh sekali. Haleluya, karismatik. Haleluya, Pentakosta. Saudara, aneh ya. Kita ini kadang dipisah dengan keyakinan yang aneh-aneh seperti ini. Orang Israel waktu dalam pujian, dalam sukacita, itu haleluyanya itu bersemangat dan luar biasa. Karena apa? Ya karena memang mengalami kebebasan, mengalami semua. Waktu dalam perjalanan keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir, dan kesulitan mulai datang, air tidak ada, makanan tidak ada, masih yakin? Yakin gitu? Siapa yang masih yakin? Musa yakin. Kenapa? Karena dia nabi. Rakyat mulai ragu-ragu. Musa, kita nggak ada minum. Terus Musa liatin, cari ada pabrik le minerali nggak ya? Aqua di mana ya? Mau telepon WA ah, pesan air. Pesan kemana? Padang gurun. Kirim ya padang gurun. Dan kamu ngirim air di pabriknya, suruh ke padang gurun. Berapa? Untuk 2 juta orang. Pingsan dia. Pabriknya pingsan juga kan? Untuk berapa orang? 2 juta orang berapa bisa produk? Gila kamu. Bagaimana produknya? Pabrik kami sehari cuma bisa, ya paling cepat 1 hari itu
ya 200 galon lah. Lah untuk 2 juta orang terus gimana? Saudara, saya tanya, waktu Musa ditanya oleh orang-orang itu, Musa, kita nggak ada minum, kita gimana ini habis ini gimana? Ya Musa menjawab, oh tenang aja, ya. Kita akan telepon melalui GoFood. Bisa gitu GoFood? Saya percaya Musa waktu ditanya itu dia nggak tahu juga, ya. Gimana ya akhirnya? Dan waktu orang-orang mulai tanya dan itu mulai numpuk dan menjadikan bangsa menjadi bangsa yang tegar tengkuk, keras hatinya dan bebal. Itu. Kenapa? Karena antara angan-angan dan harapan Tuhan ngomong A, kenyataannya C, kayak bumi dan langit. Bagaimana kenyataannya? Ya Tuhan pimpin. Mana tanah penuh dengan susu dan madu ini di padang gurun kita. Lu belum sampai, masih nanti, tenang aja, sabar sampai kapan? Yang penting sekarang minum dulu. Mana minumnya Musa? Kami lapar. Oh tenang lapar. Dikirim Tuhan roti udah enak, makan bosan. Kan kayak gitu manusia kan, roti terus. Musa, kami udah enak, tau nggak kamu? Makan, terus minum roti. Ya sekali-sekali kami kan ya pernah merasakan diperbudakan itu daging. Saudara, apa yang tidak jemu-jemu kita lakukan dan apa yang tidak jemu-jemu dalam iman kita lakukan. Saudara, manusia di dalam dosanya tidak jemu-jemu mengkritik dan menghina Tuhan. Itu iman kita. Itu dasar ya iman kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita udah berpikir, Tuhan, gimana ya Tuhan? Kadang kita nyalain orang, bukan nyalain Tuhan kan? Sama juga, kita nyalain orang, nyalain Tuhan juga. Kita menyumpah nama Tuhan, oh nggak bisa takut sama Tuhan. Udah kita sumpah apa? Ya bait Allah lah. Kita sumpah dengan siapa? Ya dengan benda-benda yang ada di bait Allah, kaki Dian gitu. Sama aja, saudara. Kenapa? Itu artinya iman kita sedang dalam kelemahan. Tetapi kalau kita mengeluh, wah saudara, kita ngeluh itu semangatnya itu luar biasa, saudara. Bangsa Israel itu ngeluh itu dari pagi sampai siang, itu ditulis dalam Alkitab. Mereka kalau itu dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Buka hari sampai nutup hari, mereka tuh terus. Kan Musa ini menunggu waktu Tuhan ngomong apa, belum ngomong ya tungguin gitu loh. Jangan kamu terus maksa-maksa, ini belum ngomong, ini belum beritahu kita, tenang aja. Dia pasti akan berikan jalannya, dia oh iya saya tahu ini sekarang ini di depan ini. Nah saudara perhatikan. Kenapa Tuhan itu selalu seperti dua arus yang kayak magnet gitu. Magnet itu kalau plus dengan plus, saudara nggak bisa nyambung. Min dengan min itu malah menolak, betul kan? Tapi kalau min dan plus itu kawin dia. Jadi waktu Tuhan itu tidak memberi jawabannya, saudara, di situ ada masa bagaimana Tuhan melihat, mendidik kita, menguji kita untuk melihat bagaimana kekuatan iman itu. Apakah ada iman di bumi? Apakah ada iman di dalam hatimu? Di dalam doamu, di dalam kasihmu, ada nggak iman itu? Saudara, jawabannya adalah seharusnya, selayaknya ada. Tapi kenyataannya, saudara, kita kehilangan itu. Kita lihat sekarang, saudara, ketekunan doa itu harus didasari dengan iman yang benar. Jadi kalau iman saya salah, iman yang benar itu apa? Iman yang berdasarkan seluruh kepada jadilah kehendakmu.
kepada kedaulatan Tuhan, kepada semua dipercayakan pada Tuhan. Jadi iman, saudara, itu diperkuat dengan apa? Dengan hidup yang bersandarkan kepada Tuhan. Iman itu harus ada tindakannya. Nah, tindakannya disebut sebagai obey, patuh, taat. Jadi ketaatan itu adalah kepercayaan kita kepada Allah dan menanti apa yang Tuhan katakan, Tuhan berikan, kita mengatakan, mengiyakan, dan terus percaya pada Tuhan. Nah, itu taat. Kalau kita terus taat, menghasilkan apa yang seperti itu? Ketekunan. Di dalam Roma pasal 5 dijelaskan di situ. Kalau kita tekun terus, ya tekun, wah saya percaya tekun terus, jadi apa, saudara? Kita punya karakter tabah. Nah, tabah ini itu agak sulit ya. Dalam bahasa Indonesia tabah itu kadang-kadang kebalikan, bisa jadi orang yang pesimis. Tabah itu, ya sudah apa, ya apa adanya, ya udah kita mau apapun nggak bisa. Nah, saudara, kadang-kadang tabah itu menghasilkan sesuatu yang mental yang menyerah. Padahal enggak. Tabah itu sebenarnya kekuatan berdiam menantikan jalan Tuhan. Saudara, sehebat-hebatnya Nabi, sekuat-kuatnya Nabi, toh akhirnya jatuh juga imannya. Musa itu akhirnya berdosa. Kenapa Musa berdosa? Saudara, karena dia dalam emosi yang besar. Dia diperintah Tuhan untuk berbicara kepada batu karang. Tapi karena dia emosi, dia pukul batu karang. Hanya itu aja. Dosanya Musa itu apa ya? Orang itu hanya kepreset gitu aja. Keselimpet gitu istilahnya orang. Hanya kecil gitu. Tetapi Tuhan katakan, karena engkau tidak taat padaku, engkau tidak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi tuntutan Tuhan kepada Musa dengan tuntutan Tuhan kepada bangsa Israel beda ya. Kepada Nabi dan kepada orang biasa beda ya. Bedanya apa? Karena kamu di atas dan kamu tahu resikonya. Orang yang menggurui itu 3 kali lipat diadili Tuhan. Dan kamu akan dilihat terus oleh Tuhan. Jadi kita lihat Musa akhirnya jatuh dalam emosi dan kemudian dia pukul batu karang itu. Karena mereka teriak-teriak, dan bukan hanya itu, mereka mau bunuh Musa. Jadi Musa dengan hakim ini, saudara, ada kaitannya sedikit ada. Apa? Kalau Musa, dia tahu bahwa kedudukannya itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau hakim itu kedudukannya adalah untuk dia, tapi ini adalah untuk Tuhan. Jadi Musa itu saking lihat bangsa Israel itu saking, kalau kita ngomong itu nggak jemu-jemu di dalam dosanya, sampai membuat Musa bisa keliru jalan dan terpeleset, dia jatuh dan emosinya dia muncul dan dia pukul itu, dan akibatnya apa? Fatal. Ini Musa. Dan bagaimana dengan yang lain? Seluruh dosa raja, hakim, nabi yang jatuh dalam dosa, saudara, di dalam Alkitab itu dampaknya besar dan seringkali juga menghasilkan kematian dan tulah kepada bangsa Israel. Dan ini ada kaitan semua, ya. Oke, kita lihat sekarang. Ada 3 kontras. Yang pertama, ya, kita akan pelajari. Yang pertama adalah hakim itu berkontras dengan hakim itu. Maksudnya apa? Hakim itu berkelakuan tidak seperti hakim yang harusnya dia jadi hakim.
Jadi dia dengan dirinya sendiri, dia tuh berlawanan. Dia menjabat kedudukan yang harusnya dia melakukan A, dia lakukan B. Kenapa? Karena ikatan di dalam dosanya dia. Dia tidak menaati yang seharusnya. Dan apakah hakim ini tahu? Tahu jelas, dikatakan bahwa hakim itu mengerti dalam hatinya sendiri. Dia tahu, dia tidak takut Tuhan, dia tidak menghormati orang. Dia tahu, betul-betul tahu. Ya, selain kalau masuk ilmu psikologi namanya psikopat. Orang yang kadang-kadang bisa kejam itu seperti ini, punya dua pribadi. Jadi ketemu kita bisa baik, waktu nggak ketemu kita bisa marah kayak kurang ajar, tak cekik kamu. Waktu ketemu kita, halo, gimana? Tapi ada kebencian disimpan di dalam. Saudara, itu orang sakit jiwa. Dan saya pernah baca-baca banyak artikel tentang sakit jiwa. Saudara, ada dua tokoh psikologi modern, namanya Sigmund Freud dan Nietzsche. Dan dua-dua ini mati gendeng kabeh. Mati edan. Dan Nietzsche itu mempengaruhi tulisannya, mempengaruhi Darwin dan juga Karl Marx. Terus Karl Marx mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi siapa? Hitler. Dan Hitler akhirnya mati tembak diri. Ini semua berkaitan berurutan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau orang terus di dalam kepercayaan dan di dalam kekakuan dan kekerasan hati seperti itu, dan dia masuk ke dalam yang disebut sebagai alam yang seharusnya tidak masuk ke dalamnya, terus saudara masuk ke dalam jiwa-jiwa sampai masuk ke dalam jiwanya manusia yang paling berjiwa. Dan dia ingin membuktikan semua teorinya. Akhirnya semua teorinya itu membunuh dia sendiri. Dan itu juga dibuktikan dengan filsuf-filsuf Yunani. Dan banyak mereka mati karena teorinya sendiri. Buktikan teori, dan dia buktikan dia mati. Sigmund Freud mati dengan bukti teorinya, dia mati. Nietzsche mati sama. Dan bukan hanya mereka saja. Dan saudara kalau baca berapa banyak psikiatris ya yang bunuh diri di Amerika, di Inggris, dan terakhir beberapa kota di Korea Utara dan Jepang. Para ahli jiwa ini banyak yang bunuh diri. Harusnya dia itu mengobati orang sakit jiwa, dan waktu dia obati, waktu selesai, wah dia kan senang. Kenapa? Waduh sembuh. Waktu nggak sembuh, kepikiran dia. Berarti teori saya ini kurang mantap ini. Belajar lagi deh. Orang nggak sembuh, akhirnya ngapain kalau saya nggak bisa nyembuhin orang? Akhirnya dia stres sendiri. Terus dia jadi ingin nyembuhkan diri sendiri. Betul? Loh, saya nyembuhkan orang, saya sendiri nggak sembuh. Loh, dia bagaimana dia nyembuhkan? Dengan teorinya dia kan bagaimana semua. Akhirnya kecapean, dia minum obat yang harusnya diminum oleh pasiennya, dia minum sendiri. Dan dia ketagihan, mati semua. Dan itu yang terjadi, orang-orang yang ahli jiwa yang mati karena jiwanya sakit, bukan satu dua orang, ratusan orang. Jadi seharusnya dia bisa mengobati orang yang sakit jiwa, yang stres, dia sendiri kena sakitnya, dia sendiri mati dengan teorinya, dengan semua dia, dan dia telan semua. Hakim ini juga sama. Seharusnya dia tuh menjadi hakim, dia itu menegakkan keadilan, dia sudah disumpah, kamu harus membela orang-orang seperti janda ini. Kalau aku bela seperti dia, waduh hidup saya susah, saya nggak bisa punya mobil mewah, punya rumah mewah, terus punya istri banyak, wah susah saya. Ngapain saya seperti itu? Maka di dalam pengkhotbah dikatakan, pengadilan adalah tempat yang paling tidak adil, di mana keadilan ditegakkan. Nah itu pengkhotbah. Dan itu dipakai oleh ahli-ahli orang-orang ahli hukum Indonesia itu dari pengkhotbah, dari Alkitab kita.
Bahkan Sri Mulyani terakhir memakai ilustrasi pajak di dalam Injil. Sri Mulyani, dia pakai Injil, dia menginjil Injil, ilustrasi tentang pajak itu. Dan dia katakan Injil itu banyak sekali memberi kita tentang pajak. Makanya negara-negara Kristen itu pajaknya mereka tuh bagus semuanya. Kenapa? Karena kitabnya tuh banyak pajak. Matius pemungut pajak, kan gitu kan? Ini kan Matius pemungut cukai. Kan itu aja udah pemungut cukai kan, kita tahunya Matius pemungut. Sakius apa? Pemungut cukai juga. Ya. Tapi jangan lupa Yudas juga orang-orang berkaitan dengan keuangan yang akhirnya jadi pengkhianat Tuhan. Nah, saudara, jadi hakim ini dengan dirinya, dia tahu kondisi yang harus dia kerjakan, dia harus menjadi siapa, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia terikat dengan dirinya ini, manusia yang rusak. Nah, kita lihat dalam Ulangan, ya. Ulangan pasal 16 ayat 20 supaya kita tahu. Ulangan pasal 16 ayat pengadilan yang adil. Nah, ini kan, hakim-hakim dan petugas-petugas kehakiman haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan diambil dari siapa? Menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Ini penyakit yang paling parah, saudara. Di mana keadilan itu memutar balik semua kebenaran, jadi diputar-putar bingung semuanya. Jadi yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Memutarbalikkan keadilan. Yang kedua, janganlah memandang bulu. Bulunya siapa? Artinya jangan memandang bulu itu, oh ini orang kaya, orang berkedudukan, oh ini raja, dia takut. Jangan memandang bulu, jangan memutarbalikkan keadilan, janganlah menerima suap. Dan berapa hakim di Indonesia yang ketangkep basah? OTT, tangkap tangan langsung, dan langsung di kantornya. Waktu memberinya langsung trek. Nah, 2 orang langsung tangkap. Jadi bayar-bayar itu berapa? Ada yang dolar, ada yang pound sterling, ada yang uang euro gitu, bulannya kira-kira miliaran. Nah, enak kalau ketangkap basah itu nggak usah macam-macam, langsung ada buktinya, tinggal diadili gitu. Tapi kalau di China lebih singkat, ketangkap basah, oke, besok langsung dor mati. Nggak usah pengadilan, capek deh. Nah, Indonesia kalau dijadikan negara yang seperti itu, saya percaya ketakutan semua itu. Dan yang terutama adalah yang mengatakan kalimat harus dibunuh. Nah, itu nyediain peti matinya sendiri. Kalau saya melakukan itu, mati, masukin peti mati. Yang jadi kenyataan, apakah penyakit seperti ini sembuh dengan cara manusia? Enggak sembuh, saudara. Dosa tetap dosa. Dibunuh pun manusia berani mati. Pasukan berani mati. Kenapa? Yaitu yang disebut sebagai kebohongan yang tidak bisa dibenarkan. Pengadilan yang adil itu tidak pernah ada di dunia ini. Ya, dikatakan di sini memutarbalikkan. Jadi jangan kamu memandang bulu, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana, memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Mengerikan. 20, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, semata-mata keadilan. Bukan nama baikmu, bukan kamu ingin apa, bukan karena ancaman, bukan karena intimidasi, bukan karena, tapi kamu harus semata-mata mencari keadilan. Itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, yang kedua sekarang,
Hakim ini kan dengan hakim dengan diri sendiri. Hakim ini dengan siapa? Dengan janda. Dan dikontraskan oleh Tuhan. Dia dengan dirinya sendiri, dia dengan janda ini. Dan mulai dari apa, saudara? Saudara perhatikan, mulai dari pengetahuan, kedudukan, kepercayaan. Janda ini, perempuan, tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Jadi dia harus mencari laki-laki yang bisa menjadi saksi dia, yang bisa mencarikan siapa, yakin gitu. Harus ada hakimnya. Jadi kalau dia mau bela perkaranya, bagaimana bela? Dia nggak ada kedudukan. Dan coba saudara, dia yang bisa menentukan, dia bisa ngangkat, dia bisa membela. Ini nggak punya hak apapun, apalagi dia perempuan, dia janda lagi, nggak punya kekuatan uang dan semuanya. Itu kontras. Dan selalu perumpamaan Tuhan Yesus itu mengandung cerita-cerita yang lebih dalam daripada cerita-cerita yang biasa. Perumpamaan itu adalah menembus dan menjebak jiwa kita supaya kita tahu betul bahwa kita sedang rusaknya itu luar biasa. Seluruh perumpamaan hampir sama, mempunyai fungsi untuk menusuk hati kita, terus membongkar kebusukan yang tidak pernah bisa dibongkar siapapun, dan dia bongkar. Itu arti perumpamaan. Dan Tuhan katakan, siapa yang bisa mengerti perumpamaan? Tuhan katakan, hanya mereka yang dianugerahkan oleh Tuhan yang bisa tahu perumpamaan. Yang tidak tahu, mereka semakin beku, mereka semakin marah, mereka semakin gak terima. Dan semua keadilan itu ada dalam perumpamaan. Dan masih ingat orang yang kerja jam 6 pagi, ya kan? Dapat $1. Jam 9 $1, 12 $1, jam 3 $1. Jam 5 masih ada orang nggak bisa kerja jam 5 dan dikasih $1. Itu 1 dinar. Ya, dikasih. Jadi jam 6 lewat sampai jam 6 12 jam. Terus jam 9 sampai jam 12 9 jam. Jam 12 sampai jam 6 6 jam. Jam 3 3 jam. Terus yang jam 5 1 jam. Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia panggil yang kerja yang paling lama. Gitu? Sini, kamu yang paling lama. Kamu berapa jam kerja? 12 jam. Kita berjanji apa? 1 dinar. Ya, 1 dinar ya. Nih 1 dinar. Pulang, sukacita. Wah, makasih. Pulang. Nggak ada perkara. Kenapa? Dia tidak melihat apa yang menjadi belas kasihan dan kebaikan dari tuannya. Tapi bagi dia itu ketidakadilan. Betul nggak? Jam 9, kamu kerja berapa? 9 jam. Di sini kamu sudah janji berapa, saya kasih 1 dinar. Nih. Makasih Pak. Puji Tuhan Pak. Haleluya Pak. Untuk keluarga saya. Beres nggak? Beres. Saudara, waktu yang pertama bersukacita, kedua bersukacita, dan yang paling bersuka-suka-sukacita siapa? Yang 1 jam. Dia melihat kan, 12 jam 1 dinar, 9 jam 1 dinar, terus sampai 3 jam 1 dinar. Lah saya cuma 1 jam, saya dapat berapa? Aduh, baik sekali ya Tuhan ini ya. Murah hati Tuhan ini. Inilah keadilan surgawi. Diukur dengan apa? Dengan hati yang berbelas kasihan, bukan nilai uang. Dan dia terima kemudian 1 dinar. Siapa yang paling bersukacita di atas sukacita semua yang terima itu? Yang 1 dinar. Oh, puji Tuhan. 12 jam 1 dinar. Aku 1 jam 1 dinar. Saudara, kalau dihitung secara moralitas, secara timbangan kebaikan, nggak masuk akal semua. Dan itu melanggar moral. Abraham menyerahkan anaknya. Immanuel kan ngomong apa saudara? Ini filsuf yang dikagumi oleh Rocky Gerung. Immanuel kan yang tidak bermoral. Dia katakan apa? Tuhan merintahkan Abraham serahkan Ishak. Itu Tuhan tidak bermoral. Karena dia memandang seperti tadi, kebalikan. Coba kita
kita balik, ya dibalik ini. Kan ini kerasanya, aduh Tuanku ini luar biasa murah hati. Yang di sini juga ada, wah Tuhan murah hati baik. Kayak dapat kerjaan 1 dinar, wah semua baik, dan paling baik-baiknya baik. Wah ini paling ujung, luar biasa. 1 dinar, 1 jam kerja Tuhan kasih saya. Makasih. Orang Jawa Timur mengatakan ban kamsyat. Tapi Tuhan tidak menyerahkan itu dengan cara dunia. Tuhan menyerahkan dengan cara surga. Dia panggil yang 1 jam. Sini kamu. Berapa kamu kerja? Iya Pak. Udah berapa? 1 jam. Nih 1 dinar. Saudara perhatikan. Nih 1 dinar. Yang 12 jam lihat. 1 jam 1 dinar. Saya berapa? 12 jam. Berapa dapatnya? 12 dinar. Yang harusnya 12 dinar. Terus yang jam 5 kan? Yang jam 3 dia berpikir apa? Kalau dia 1 jam 1 dinar, saya 3 jam, harusnya 3 dinar. Terus terimanya 1 dinar. Kok 1 dinar? Dia ngomong dengan yang jam 12, aku cuma 1 dinar. Loh, kan tadinya 1 jam 1 dinar. Terus mempengaruhi yang jam 6 terima. Saya 6 jam, dapat berapa? 1 dinar. Loh kok tetap 1 dinar? Dia ngomong ke yang 9 jam. Yang puncaknya yang 12 jam. Mukanya kayak kerbau. Belum dipanggil itu sudah emosi dia. Sini, kamu dikasih. Nih. Berapa jam kamu? 12 jam. Nih, perjanjian kita berapa? 1 dinar. 1 dinar. Oh, dia nggak terima. Saya nggak terima. Kenapa kamu nggak terima? Kenapa Bapak kasih 1 jam itu yang kerja 1 jam? Kok saya 12 jam dapatnya 1 dinar? Bapak orang jahat. Tuan orang jahat. Kebalik saya. Hai, engkau orang jahat. Aku masukkan dalam neraka. Sistem moralitas dunia yang tanpa adanya dasar kasih dan kemurahan dari Tuhan, itu saudara, itu membunuh manusia semua. Di dalam moralitas tidak ada belas kasihan Tuhan, tidak ada kebenaran, tidak ada kasih Tuhan. Moralitas hanya mengatur horizontal manusia. Dia tidak bisa mengatur dan menolong menebus manusia. Nggak bisa, saudara. Moral tidak bisa menebus manusia. Dan saudara, kenapa saya bandingkan di sini? Saudara perhatikan bagaimana Tuhan itu melihat kedudukan yang harusnya hakim ini adalah orang yang menerima kedudukan yang dipercaya oleh Tuhan dan dia menegakkan kebenaran yang menolong harusnya janda ini. Dia tidak lakukan itu. Yang harusnya menolong. Tapi dengan cara Tuhan, diusiklah hakim ini dengan apa? Dengan kenyamanan, dan dia digoda, dihantam terus, wah, sampai akhirnya diancam, kalau kamu nggak nolong, kamu nanti tak beritahukan orang, kamu tak serang ya, nama baikmu hancur. Hakim ini akhirnya terpaksa, tanda petik, terpaksa, ya udah tak benarkan kamu lah daripada masalah kamu nanti kan. Nah dia kemudian menjalankan. Nah saudara, di dalam seluruh etika ini, waktu hakim itu menjalankan kebenaran, dia menjalankan kebenaran nggak? Iya. Dia melakukan kebenaran? Iya. Apakah dia orang benar? Tidak. Enggak. Orang yang jahat bisa menjalankan kebenaran? Bisa. Karena terpaksa, karena tidak mau diganggu, karena kenyamanannya juga nggak mau diganggu juga, dia akan membela perkara-perkara yang akhirnya dia jalankan. Saudara, banyak orang Kristen itu nggak suka dengan Anies Baswedan. Jujur kan? Kenapa? Karena berpro dengan para radikal. Tapi kemudian saya melayani satu gereja, ya GKJ, ya saya sebut aja. Selama 25 tahun minta izin gereja, nggak dikasih-kasih, saudara. Sedangkan dia membandingkan, kenapa yang di sana dikasih tuh gereja Reform kok dikasih, kok kami nggak dikasih? Itu kan nggak sampai 20 tahun. Kok dikasih? Kok saya nggak dikasih? Oh beda jalur. Beda jalur, seorang ngerti beda jalur ya?
beda kenalan, beda kekuasaannya. Ada orang mengatakan, oh Pak, itu kita doa sungguh-sungguh. Dari siapa ngomong doa sungguh-sungguh? Saudara, kita di dunia itu tidak terlepas dengan kekotoran, dengan kondisi politik. Jangan bicara soal-soal itu. Kekudusan itu nanti kita malu. Saudara, gereja ini kemudian mengajukan, sudah habis berapa ratus juta, tetap nol. Dan tiba-tiba saudara, dia cerita ini ketua majelis, ketua pembangunan, dan dia ketua majelis. Aku mau tahu, tiba-tiba kami dipanggil Pak, oleh apa? Oleh timnya Anies Baswedan. Terus suruh dukung dia gitu. Enggak Pak, kamu diberitahu karena ini sudah di ujung, dia ingin mencitrakan diri bahwa dia tuh sangat dekat dengan gereja dan dia kasih izin gereja. Dan salah satu dari ribuan gereja gak dapat izin itu, Tuhan kasih 5 gereja yang distempel oleh dia, dan mungkin sudah diperhitungkan ada politik di belakang, ya kan? Yang jemaat yang lama dan oh ini yang sudah lama, oke kita lihat, dan kemudian diekspos. Saya tanya, dari cara semua ini, kan itu sesuatu yang politik, berbau politik, tapi Tuhan menjawab dengan cara itu, gereja dapat izin mendirikan. Dan itu bukan mendirikan baru, cuma renovasi. Puluhan tahun gak dapat. Tapi karena satu kejadian, dia mau mencitrakan dirinya supaya orang tahu, dan dia kemudian kasih izin. No, saya enggak kok, ini izin tak ngasih, ini gereja ini saya tanda tangan, ini ada fotonya tanda tangan. Terus bisakah kita menuduh gereja ini? Oh ini gereja ini berarti berpolitik? No, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya, saudara. Tapi itu adalah belas kasihan kemurahan Tuhan yang mengatur segala suatu kejadian yang bobrok, yang jahat, yang buruk, saudara, untuk kebaikan kita. Dan itu Tuhan atur dengan caranya seperti itu. Terus kemudian jangan kemudian saudara berpikir gini, oh berarti Pak kalau maksain itu benar Pak, oke, ya, tak paksain suami saya, ya kan? Saya minta Pak, minta rumah Pak, gitu. Paksain terus saja sampai dia kan nggak tahan kan dengan istrinya. Ya udahlah, kamu beli aja rumah sendiri. Ya, terus uangnya dari mana? Ya udah, cari sendiri. Nah, karena dia punya uang, ya udah beliin aja. Nah, saudara, kadang-kadang ada desakan-desakan seperti itu. Seorang anak itu yang sering seperti ini ke mamanya, ke papanya. Papanya nggak tahan, anak itu minta, akhirnya udahlah kasih aja. Pi, jangan Pi, anakmu belum punya SIM. Ini anak pendeta, saudara dengar saya, di Pandaan, teman saya. Istrinya sudah mengatakan, jangan Pi. Gimana jangan? Papinya ngomong, ini kamu tuh lihat, saya nggak tahan dengan anakmu ngomong gini. Ini sudah berapa bulan dia ngomong gini terus. Padahal dia belinya minta yang Tiger, tahu Tiger? Dia belum bisa mengendarai sepeda motor dengan baik, dengan benar, apalagi mengendarai Tiger. Tiger itu kecepatannya hampir 200. Ya tunggu, nggak ada uangnya ini masih, akhirnya maksain papanya maksain. Dan begitu sudah ada uangnya, anak itu terus merengek teologi. Akhirnya papanya kata, udah beli. Saudara tahu begitu mobil itu datang, motor itu datang di rumah, dia tuh nggak pernah ngelapin mobil papanya, nggak pernah. Motor itu dilapin terus, bangun tidur dilihatin, dan dia tahu bung, aduh rasanya hatinya tuh. Terus minta izin, mau nyoba motor, gimana? Jalan tol itu mau buka, tol Porong, waktu mau buka pertama kali, jalan tol itu dibuka, mau coba, jadi motor boleh masuk, nanti kalau setelah ini nggak bisa masuk, itu hanya mobil. Jangan, kamu nanti kenceng-kencengan. Enggak, nggak kenceng-kencengan.
hanya pengen nyoba dong. Saudara, papanya begitu datang, kemana? Motornya udah gak ada. Anakmu lagi nyoba motornya. Coba di mana? Di tol. Kenapa kamu izinin? Dan dia minta dari tadi. Waduh, nggak enak hatinya, saudara. Karena rengean saudara. Musa pun akhirnya jatuh dalam dosa. Karena rengean Eli jatuh dalam dosa. Karena rengean Samuel jatuh dalam dosa. Karena anaknya rusak. Saudara, sudah sampai jam 6, anaknya belum pulang. Jam 7 ada polisi datang. Dia tinggal di gereja. Datang ke gereja. Dia sedang persekutuan doa. Polisi menunggu sampai selesai. Begitu selesai, polisi memberitahukan anakmu kecelakaan dan mati dan kendaraannya hancur. Saudara, suami istri langsung liatin satu sama lain. Gara-gara lu ya. Nggak bisa lu. Gara-gara lu. Berantem sendiri. Yang salah siapa? Anaknya. Dan dia tahu anaknya belum matang, belum mengerti, belum tahu. Maka kenapa Tuhan itu tidak mengizinkan kita memiliki hal-hal yang seharusnya kita miliki? Nanti 5 tahun baru boleh miliki. Kamu paksa tahun ini miliki, hancur hidupmu. Dan termasuk kekayaan, kedudukan, jabatan. Jika belum waktunya kamu paksain kamu jadi wakil presiden, engkau belum matang. Engkau sedang merusak seluruh tatanan yang ada di Indonesia. Saudara, orang mengatakan, oh iya nggak apa-apa. Bukan soal itu, saudara. Ini soal kekuatan di dalam seluruh kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara tidak boleh melanggar itu. Kekudusan itu ada disiplinnya. Jika kamu langgar, saudara, kamu akan dibunuh oleh Tuhan. Dan kenapa Salomo itu harus bunuh Adonia, kakaknya? Banyak orang mengatakan, aduh ini Salomo itu kejam. Bukan kejam. Dan itu hukum negara. Karena Adonia mengkhianati papanya dan menghina papanya. Dan dia adalah raja, dia dilindungi oleh undang-undang raja. Dan raja yang melawan dia, yang mengkhianati dia, yang mengkudeta dia harus mati. Dan itu aturan raja. Dan itu harus ditegakkan. Dan Salomo menunggu kapan itu. Dia tunggu papanya selesai dulu. Dan waktu dia diangkat, dan orang pertama kali yang dibereskan siapa? Adonia, kakaknya dia. Dipenggal kepala. Itu Alkitab, saudara. Bagi kita, ini keluarga kejam. No, bukan kejam. Ini ada dosa yang masalah besar dan harus dibereskan. Nah, saudara, sudah kita perhatikan sekarang ya. Nah, kita sudah hakim-hakim dengan dirinya, hakim-hakim dengan janda. Nah, sekarang sedang menceritakan apakah hakim-hakim ini dengan janda itu. Sedang mengkontraskan hakim yang tidak selayaknya ini dengan Tuhan yang hakim segala hakim. Itu cerita ini artinya begitu. Kenapa kamu nggak percaya dengan saya? Kenapa kamu percaya dengan hakim yang bobrok ini? Betul kan? Kenapa aku nggak kamu percaya? Kenapa kamu percaya pada dunia yang tidak bisa dipercaya, kamu percaya? Jadi Tuhan sedang membukakan, kalau kamu percaya saya adalah Tuhan Allahmu, saya adalah Kristus yang menebus engkau, memberikan janji penyertaan Immanuel. Kenapa kamu nggak percaya pada saya? Kenapa kamu lebih percaya dengan segala masalahmu yang menumpuk-numpuk dan menutupi hidupmu, dan kau kemudian meninggalkan saya? Bagi Tuhan nggak masuk akal kamu seperti ini, tapi bagi manusia nggak masuk akal. Kenapa? Karena kamu berdiam saja. Karena pikiran manusia tidak bisa menangkap pikiran Tuhan, sehingga iman itu kadang-kadang, saudara, seperti Billy Graham katakan, waktu anak kecil itu di depan dia main layang-layang dan kemudian dibantu oleh papanya. Oh ya, ayo dibantu oleh papanya.
Dan kemudian dia pegang, dia lihat layang-layang, cuman nggak sampai 10 meter, 20 meter gitu kan. Terus papanya beritahu, kamu ingin layang-layang ini menjadi layang-layang yang paling bagus, ya, dan layang-layang yang paling panjang. Oh ya, pengen tahu anaknya. Terus kemudian layang itu dipanjangkan, terus ditarik-tarik gitu. Dan namanya anak kecil, dia pemandangan kurang dan dia tidak setajam orang dewasa. Terus dia kemudian liatin, terus dia liatin, mana layang-layangnya? Nggak kelihatan. Ada nggak layang-layang? Ada. Kok tahu lagi? Ini. Kamu lihat layang ada nggak? Nggak kelihatan. Nggak peduli layang di mana. Yang penting ada layang di sini. Jadi waktu anak itu percaya dengan apa yang di tangan dan matanya nggak bisa lihat, nah itu iman. Itu iman. Terus adiknya yang baru datang, mana kok layangannya, mana kok, gitu kan. Adiknya perempuan datang, mana layangannya? Nggak tahu tuh sana itu, nggak tahu gimana lagi, nggak tahu. Ingin tahu kamu? Nggak, adiknya kasih benang layangan itu. Ini layangan, ini nilai. Dan ayah terima. Oh iya, betul kan? Adiknya ini apa, lihat layang? Enggak, prosesnya nggak lihat. Tapi waktu dipegang, oh ini layangan, iya gitu. Dan dua orang ini kemudian dibantu papanya narik layangan. Tambah lama, mulai tambah dekat mau kelihatan. Dan kakaknya kelihatan, adiknya pelan-pelan kelihatan. Oh, nah itulah iman. Saudara, iman itu adalah sesuatu yang betul-betul di dalam kitab Ibrani itu pengharapan yang pasti, yang bukan cuma angan-angan, tetapi yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan iman kita itu dasar semuanya untuk mengetahui bahwa itu pasti. Nah ini, jadi Tuhan ingin mengatakan pada kita, jangan pernah engkau ragu-ragu dengan Tuhan, tapi ragulah dengan dirimu sendiri. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dijawab Tuhan? Berarti Tuhan sedang mendidik saya, sedang menguji saya, sedang menggodok saya, sampai akhirnya tiba saatnya jawabannya itu Tuhan berikan. Tuhan benarkan kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Tapi kenapa sekarang belum ada jawabannya? Kamu sedang digodok oleh Tuhan. Dan bersyukurlah jika masuk proses itu. Dan kita berkata, Tuhan kau baik sekali. Sungguh amat baik. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa pegang. Benar Tuhan, engkau ada, iman itu betul-betul hidup. Dan dia pegang. Sampai kemudian ditarik pelan-pelan, muncul. Oh, benar. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur